Masih di seri Node.js. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat REST API Node.js menggunakan Express, Skyless, dan MySQL untuk database management sistemnya. Kali ini kita akan belajar membuat REST API menggunakan Node.js dan juga MongoDB. Oke, langsung aja ke tutorial ya. Di session ini kita akan buat project baru. Terserah kalian, mungkin buat projectnya tuh via terminal atau dengan klik kanan lalu new folder gitu. Kalau gue lebih coba pakai yang terminal kali ya. Kita ke misalkan gue mau ke sini, terus gue buat foldernya di sini, REST API Node.js MongoDB misalkan. Nah, nama projectnya ini. Lalu gue ke projectnya. Kalau sudah, kita buka di VS Code. Sip, ini coba gua apa namanya besarin kali. Kita setup dulu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan inisiasi projectnya dengan cara npm init. Nah, di sini tuh ada pertanyaan package name-nya mau apa. Ini gue enter aja. Versinya mau berapa, ini gue enter juga. Description misalkan learn Node.js, learn build REST API with Node.js gitu misalkan. Terus entry point-nya mau apa, mau index.js atau app.js. Biasanya sih kalau gue pribadi biasanya di index.js. Terus komen di enter aja, ini kita enter juga, ini juga kita enter. Lalu authornya yang buat siapa, misalkan nih pakai nama gua gitu, gue enter. Di sini juga gue enter. Kalau udah klik yes lalu enter. Sip, kita sudah. Kalau sudah tuh di package.json ini ada nih. Tuh, ini gue gedein dulu sebentar. Nah, udah kelihatan ya. Ini ada package.json yang tadi kita inisiasi. Ini ada name-nya, versinya, deskripsinya yang tadi kita buat. Lalu main-nya tuh gue pakai index.js. Ya, ini author-nya, gitu-gitulah. Selanjutnya kita akan membuat servernya. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu menginstal Express.js-nya. Caranya kita npm install express-save gini. Nah, kalau kita cek di package.json, nah di sini ada dependensi nih, Express. Ini versi yang gue pakai ya. Lalu di apa namanya di VS Code kita, di project kita juga ada folder baru nih, folder node modules yang ada di project kita ini. Lalu kita buat file index.js. Karena ini mainnya index.js ya. Kita di sini kita buat new file, misalkan index.js. Kita akan melakukan import si express-nya. Caranya dengan const express require express. Ini lalu kita panggil const app express. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu menginisiasi si servernya tuh berjalan di port mana gitu kan. Misalkan ini gue kasih komen serve, lalu kita buat variabel namanya port. Misalkan portnya mau 3030. Terus kita buat gini, listen port. Nah, selanjutnya
coba kita keluarin console log backtick ya nih, server is running on HTTP localhost, portnya berapa. Ini agak gue gedein lagi dikit kali ya. Oke. Jadi seperti ini kita buat servernya. Lalu kita coba save. Nah, kita coba ke terminal. Nah, di sini kita jalanin dengan cara not index.js. Sip. Nah, ini udah ada console log yang tadi kita declare ya. Console log server is running on HTTP localhost. Sorry, ini harusnya, ini kan ada salah nih. Harusnya ini -2 ya, gini 3000. Nah, ini kan nggak bisa berubah nih. Selanjutnya kita perlu menginstal Nodemon. Fungsinya untuk agar kita tuh nggak perlu capek-capek merestart server setiap terjadi perubahan pada codingan kita. Misalnya tadi kan kita salah tuh. Tadi begini, harusnya kan -2. Gini kan. Nah, sekarang kita install Nodemon. Caranya npm install min-save min-dev Nodemon. Kita enter. Lalu kalau kita cek di package.json, di sini dev dependency ada Nodemon. Selanjutnya kita setup si Nodemonnya biar bisa di running. Caranya dengan melakukan start dev di bawah sini kita bikinnya Nodemon index.js gini ya. Sip. Kalau sudah kita save, selanjutnya kita akan menjalankan servernya kembali. Caranya gimana? Caranya, karena tadi kita sudah mendeklar ini start min dev. Nah, kita manggilnya juga dengan cara npm run start min dev. Kalau kita enter, nah, sip, Nodemonnya sudah bisa running. Selanjutnya kita akan buat router di index.js. Di sini kita declare dulu routernya dari Express. Caranya adalah const router sama dengan express.router. Sip, gini. Nah, lalu kita buat router tersebut mau diarahin kemana nih gitu kan. Kita akan buat fungsinya tuh seperti ini, router.use. Lalu misalkan ke sini ke blok, lalu dia nerima parameter rest dan next. Nah, terus kita coba kirimkan ini JSON. Misalkan gua kirim status 200 sama message-nya success get all data misalkan gini. Selanjutnya kita kasih next kali ya, biar fungsinya tuh lanjut berjalan. Nah, gini. Selanjutnya di bawahnya kita use routernya dan ubah servernya. Pakainya gini. App use, sorry bukan use. Router ini. Nah, ini kita ubah ini jadi port aja gini ya. Sip. Oke, gini jadinya. Nah, sekarang coba kita running npm run start min dev. Nah, lalu kita coba buka ya di browser. Localhost 3030 tadi kan di sini adalah /block
Oops, sorry, ini ada iya udah running 3030 portnya. Oh sorry nih, good, bukan 3030 ini. Sip. Nah ini ya, jadi tadi kita buat function router ya, portnya itu 3030, terus kita ngirim statusnya 200 sama message-nya success get all data tuh misalkan. Nah kalau kita lihat di browser localhost 3030/block, maka hasilnya kayak gini. Nah ini gua tuh pakai extension ini ya, JSON viewer. Ini caranya install aja, coba cari di sini JSON viewer Chrome gitu, pilih yang ini. Nah terus diinstal aja nih, ini extension dari Google ya, biar tampilan JSON-nya lebih rapi gitu, lebih enak dibacanya. Selanjutnya kita akan melakukan restructure folder project kita agar lebih rapi dan mudah dibaca. Kita akan buat folder baru di sini, src namanya. Habis itu di dalam src-nya klik kanan lagi, terus new folder. Kita buat 3 folder baru, ada roots, lalu kita buat lagi controllers, sama terakhir models. Lalu kita buat file baru, filenya namanya block.js di dalam folder src roots yang ini. Kita klik kanan, new file, kita buat file namanya block.js. Nah roots yang sebelumnya kita buat di file index.js yang ini akan kita pindahkan ke file block.js. Jadi ini kita copy aja nih, dari sini aja kali. Oke, ini copy, Ctrl C, habis itu paste di block.js yang ada di roots ini. Ini app nggak perlu, kita delete. Nah ini kita save, lalu kita buat export modul.export sama dengan router. Sip, gini. Selanjutnya kita akan buat controller untuk blok. Jadi kita buat controllernya terpisah. Kita buat file baru di dalam controller ini, klik kanan new file, block.js, karena kita mau buat controller bloknya. Jadi nanti tuh yang ada di router block.js ini hanya function methodnya aja, kayak misalkan get atau post gitu ya. Nah ini kita copy aja yang ini sampai sini, copy, terus kita buat export.get all block, lalu kita paste. Ini pakai s gini ya. Oh ini enggak pakai. Sip, gini di save, lalu di roots bloknya itu kita harus ganti. Pertama kita import dulu si block controller ya. Caranya adalah const block controller, kita require ke block controller ya. Nah ini oke, setelah itu baru deh ini kita get, ini pakai function kita aja, ini di hapus, lalu kita paste block controller ini gitu ya. Lalu ini di save, terus jangan lupa di index.js nya itu kita manggil si block roots nya. Jadi caranya tuh ini nggak perlu, ini karena
kita udah mindahin, caranya yang ini kita ubah ke block roots ini. Nah, berarti kita harus import block rootsnya. Buat variable dulu block roots sama dengan terus require. Berarti caranya gini aja sih, rect gini terus block roots. Nah, src ada di roots block. Nah, block roots yang ini dapatnya dari variable yang kita buat nih, block roots itu manggil si file blocknya yang ada di roots yang ini. Terus ini tinggal diganti aja nih, berarti mendingan ini di v1 versionnya kan, terus API biasanya gini, terus ini block, lalu di save. Nah, yang perlu diganti itu ini untuk getnya begini aja jadinya. Sip, oke sih ini. Berarti sekarang tinggal jalanin aja, coba kita tes jalanin dengan cara npm run start dev. Ada errornya di mana, bentar, di root yang ini nih. Kita cek dulu. Oh, karena ini kan harus dipanggil nih function ini, get all datanya. Ini kan cuma manggil filenya aja, berarti titik get all block gitu ya. Karena ini get all block dapat dari mana? Get all block itu dapatnya dari sini, controller. Karena nama fungsinya get all block, lalu ini kita panggil di sini gitu nih. Kalau kita running lagi tuh, harusnya sih udah nggak kenapa-napa ya, udah no demonya juga udah jalan. Sekarang kita buka di browser. Tadi tuh v1 API block gini, v1 API block. Kalau kita hit enter, oke, sukses ya. Selanjutnya kita akan menghandle apabila terjadi error course origin. Jadi gua ada contohnya nih, misalkan ini di CodePen. Misalkan gini. Ini gue buat function untuk nge-fetch API-nya nih. Ini kan API block ya. Kalau di sini kan nggak masalah nih, maksudnya sukses. Nah, kalau ini buttonnya kita hit nih, kita klik. Nah, di sini ada error. Kelihatan nggak sih errornya? Access to fetch URL kita from origin has been blocked by course policy. Now access control allow origin header is present on the request resource. Nah, ini kan jadi namanya error course origin gini nih. Kalau misalkan gue pakai API lain, ini gue ada contoh API lagi yang lain. Kalau misalkan gue tiban, gue paste di sini, lalu gue clear dulu ya. Lalu gue get API. Nah, ini bisa kan? Berarti yang error kan adalah API kitanya nih. Nah, kita harus menghandle course origin itu. Caranya gimana? Caranya adalah kita balik ke VS Code. Nah, di sini kita harus nge-declare set headernya. Caranya dengan app use. Kita buat dia ada parameternya, ada request, rest, dan next. Nah, kita set header di sini, rest set header gini. Lalu access control allow origin.
Nah, ini kita allow untuk semua. Kalau semua tuh bintang gini ya. Nah, selanjutnya kita copy aja. Terus yang bawahnya tuh metodenya. Metodenya itu apa aja yang boleh gitu kan. Ada get, post kita perbolehkan juga, put, patch, delete, sama options. Sip, gini. Kita save. Nah, selanjutnya ada lagi satu lagi. Kita copy aja, terus ini itu pakai headers. Ada content type, lalu sama nanti kan ada ya bisa kalau mau ngelanjutin authentication pakai JWT gitu, ini bisa dipakai sih authorization gini. Oke, ini cara handle-nya gini. Ini kalau misalkan gue balik ke kode pen-nya, terus gue clear dulu. Ini gue get API. Ini pakai ini ya, host 3030 v1 API block. Tadi kan error tuh, kena course. Kalau kita get, oh sorry, ini harusnya ditambahin next gini ya. Nanti kalau gue get, sip, aman ya. Berarti kesalahannya tadi ada di sini, gue kurang next. Oke, itu cara pertama. Caranya kayak gini. Atau bisa juga dengan misal kita install namanya course library gitu. npm course. Nah, kita install ini. Copy aja, lalu kita paste di terminal sini. Di matiin dulu berarti servernya, lalu paste. Sip, udah. Oke, lanjut. Kita tadi kan udah install course-nya. Lalu caranya adalah kita import course-nya aja. Jadi cara makainya gini nih. Di sini nih kita komen, terus kita import course-nya. Course gini. Lalu kita use. Di sini course gini, belum gue running ya, kita running dulu. npm run start mindev. Oke, terus kalau gue refresh dia sudah berhasil. Kalau di sini gue get API, sip, dia udah bisa. Jadi caranya bebas sih, mau milih pakai cara yang ini atau install library namanya course gitu ya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk body parser. Jadi body parser itu kita butuhkan agar ketika kita ngirim request, jadi requestnya tuh bisa kebaca. Jadi contohnya mungkin gini. Pertama kita buat dulu controller ke block.js. Kita buat controller untuk create data. Jadi ini mungkin bisa kita copy, paste. Nah, ini namanya kita ganti jadi create block misalkan gini. Lalu ini di komen aja atau ya terserah sih, gini boleh 200 success create data, create block. Oke, nah ini misalkan di sini kita console log dulu requestnya.
crack.body gini. Lalu di roots block.js, di roots ini di block.js. Nah, ini kita declare dulu si create. Tadi kan kita buatnya namanya create block ya. Ini kita declare dulu. Ini kita kopas aja gini. Lalu ini metodenya ganti jadi post. Lalu ini ganti jadi, karena namanya create block, kita copy namanya ganti jadi create block ini. Lalu kita save. Nah, kita coba running si projectnya dulu. npm run start dev, kita running. Terus kalau kita lihat di sini localhost sorry, berapa sih, 30 v1 API block, karena ini udah kita declare di sini v1 maksudnya version 1 API block. Gini kalau kita save success get all data, karena ini nge-get ya. Terus gimana cara kita ngetes? Caranya adalah kita buka postman ya. Terus ini new collection aja. Kita rapin lagi. Ini foldernya kita ganti nama jadi terus metodenya diubah jadi post. Nah, URL yang ini paste di sini. Kita pakai yang raw, lalu teksnya ganti jadi JSON. Nah, misalkan title test, lalu description test. Nah, gini kalau kita send success create block, kalau kita lihat di sini apa namanya, di terminal request body dia undefined. Karena itu kita perlu untuk melakukan instalasi body parser ya. Kalau kita googling di sini body parser. Nah, yang ini ya, yang body parser npm. Nah, ini udah kelihatan nih body parser. Terus cara instalasinya ini npm install body min parser. Terus cara makainya ini langsung aja, ini kita copy lalu taruh di terminal. Ini jangan lupa dimatiin dulu, Ctrl C kalau mau matiin. Terus kita paste di sini. Nah, kalau udah misalkan mau ngecek adanya di sini ya, body parser udah ada di dependensinya. Kita close, terus kita running ulang. Sebelum di running mungkin kita cara instalasinya tadi kan ada tuh di sini. Nah, ada di sini nih. Ini kita copy, taruhnya di index.js aja ya. Di sinilah. Terus varnya boleh diganti cons. Lalu kita use kayak yang ini. Ini copy aja. Terus kita paste. Course yang kita ganti dengan body parser .json gini.
Sip, ini udah sih. Nah, kalau udah seperti ini kita running lagi npm run start min dev. Kita running. Sip, ini sudah running. Terus kalau kita tes di Postman, kita send success script block. Kalau kita lihat di terminal, nah ini sudah kebaca ya. Jadi request body-nya sudah kebaca. Nah, jadi tadi body parser tuh gunanya untuk ngebaca si request body yang dikirimkan oleh user. Ini karena kita ngetesnya dari Postman, jadi apa namanya ya, jadi request yang ini nih, request body yang ini bisa kebaca gitu, ketangkep, karena tadi kan di controllernya kita ngakuin console log si request body-nya, itu perlu si body parsernya. Kalau di video sebelumnya kita buat trace API Node.js dengan MySQL tuh untuk validasinya gua pakai ini apa namanya, fastest validator library-nya. Nah, untuk project ini kita akan pakai library lain namanya Express Validator. Jadi lumayan lah buat nambah referensi untuk kita melakukan validasi. Jadi nanti kedepannya kita bisa bebas milih mau pakai library untuk validasi yang mana. Kita googling aja. Kita coba googling Express Validator. Pilih yang ini. Nih, gue gedein bentar. Nah, pilih yang ini. Nah, ini adalah dokumentasi dari Express Validator. Di sini juga ada cara instalasinya. Caranya ini seperti ini. Terus di sini juga ada cara pakainya gimana. Di sini ada yang versi JavaScript. Oke, ini ada versi JavaScript. Lalu ini ada yang versi TypeScript ya. Ya gitulah. Sekarang kita coba lakukan instalasinya dulu. Ini kita copy aja, npm install min save express min validator. Terus kita ke terminal. Di terminal kita paste. Sip, sudah terinstall. Kalau misalkan kita ke package.json, harusnya sudah ada express validator. Nah, ini express validator ya. Selanjutnya kita ke roots block.js, kita implementasi si validasinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita require dulu express validator ya. Ini kita pakai body express validator gini ya. Kalau udah kita save, lalu kita bisa lakukan validasinya di sini. Sorry, ini gue gedein dulu biar lebih kelihatan. Sip, gini, ini koma, terus gini, body, karena body ini dapatnya dari pemanggilan body dari express validator ini. Terus kita manggil title, terus kita mau ngevalidate, sorry di sini harusnya ngevalidate minimal tuh 3 kata gitu. Islang min 3. Jadi ini maksudnya request body title-nya itu kita validasiin minimal panjangnya 3 kata. Nah, setelah itu ini kita copy aja sampai sini. Kan kita ngirim setelah title kita juga ngirim body. Body-nya juga minimal 3 kata gini, lalu kita save. Lalu kita ke block controller yang ini ya. Yang ini.
di dalam folder controllers, terus ada block.js. Nah, di sini controllernya. Pertama yang kita lakukan adalah kita import dulu si validation resultnya. Kita gini, const validation result, kita require express validator. Oops. Terus di dalam function create block ini kita delete aja dulu. Nah, pertama kita buat variable untuk si errorsnya, const errors sama dengan validation result. Nah, kita ambil parameter requestnya. Selanjutnya kita buat ini dulu kali ya, resultnya. Const result sama dengan ada isinya tuh ada message, misalnya create block success, lalu ada datanya tuh ada ID-nya, block ID gini satu misalkan. Nah, ini dummy dulu ya. Title itu diambil dari request body dot title. Lalu nanti kita juga bakal bikin cara ngupload gambar ya. Jadi ini mungkin kita isi image, terus ini dummy dulu image.png, terus kita isi body rect body.body. Setelah itu kita bikin created ad-nya. Seperti ini. Lalu kalau dia blok kan ada author-nya tuh yang nulis siapa. Kita bikin UID-nya aja satu, terus namanya gini. Lalu setelah itu di bawahnya kita kirim status 201 kalau berhasil. Lalu kita kirimin dia JSON si resultnya gini. Jadinya seperti ini ya. Nah, tapi kita belum melakukan validasi untuk requestnya. Jadi di sini kita lakukan validation gitu misalkan. Kalau misalkan dia kita sip. Kalau misalkan dia ada error ya, kita kirimin status ya 400, lalu kita kirim dia berupa JSON. Message-nya misalnya request error ini, datanya kita bikin nol aja. Nah, gini ya. Jadi pertama ini kita import si validation resultnya, lalu kita buat di function create blocknya ini kita buat ulang. Jadinya seperti ini. Pertama kita buat variable dulu untuk validation result, dia manggil si parameter request ini maksudnya. Lalu kita lakukan validasi di sini. Kalau misalkan ini kan kalau kayak gini errornya nggak ada nih. Ini kalau dia berhasil jadi nggak ada error gitu. Nah, kalau pakai Nagasi gini kan kalau dia ada gitu ya. Terus kita buat variable buat nampung si resultnya, terus kita kirimin. Kalau dia berhasil statusnya 201, kita kirimin berupa JSON si resultnya ini kita kirimin. Terus kita sekarang coba buka Postman. Kita coba
tes Postman-nya. Sebelumnya kita coba runningin dulu. npm run start mindev. Ini gua gedein aja Postman-nya biar lebih kelihatan. Sabar. Gini kelihatan kali ya. Sip. Kalau kita misalkan kita send kan dia, oh ini descriptions. Harusnya ini body ya. Body test gini. Ini kalau gua send dia sukses. Dia sukses ya. Terus kalau misalkan ini badinya gue kosongin aja, kalau gue send, nah dia keluarin pertama statusnya 400, ini byte request, message-nya request error, datanya 0 karena tadi gue bikin 0. Nih, jadi yang keluar adalah yang ini ya. Kita juga bisa melakukan penambahan message kalau terjadi error itu menggunakan with message. Caranya kita ke roots sini, ke blok sini. Nah, di sini kita tambahin with message. Sekali misalkan incorrect value gini. Terus ini juga yang body juga kita Nah, jadinya gini ya. Kita tambahin with message incorrect value. Lalu yang body-nya juga with message incorrect value. Lalu di index.js kita akan menambahkan middleware agar message errornya bisa ketangkap. Di sini index.js di mana ya, di bawah sini aja kali. Kita bikin app di atas sini aja, app.use. Kita bikin 4 parameter di sini, request, test sama next. Terus kita buat variabel statusnya diambil dari error status. Kalau enggak dia ngasih 500. Lalu kita buat message-nya error.message. Lalu datanya error.data. Error ini diambil dari sini ya. Diambil dari sini. Lalu selanjutnya kita buat rest status. Statusnya itu kita diambil dari status JSON. Message-nya kita kasih message. Lalu datanya kita kasih data. Nah, jadinya kayak gini. Ya. Lalu kita ubah juga validation di block controller ini. Jangan lupa di save di controllernya yang ini. Kita nggak butuh ini sih. Ini kita delete aja. Kita isi itu const. Kita buat variable r. Dia
invalid value isinya gini. Lalu dia juga ngirimin error statusnya 400. Datanya kita kasih errors.array. Errors.array gini ya. Errors ini dapat dari sini. Sekarang kita coba tes lagi di Postman, misalkan kayak gini. Kalau kita send, oh, gua lupa untuk melakukan throw error ya, jadi nggak kebaca. Throw errornya kita ya gini. Kalau kita save, terus gua tes lagi di Postman. Apa nih yang salah? Oh sorry, ini kita taruh di bawah sini aja, ini kopas. Sip, gini. Kita kasih komen handle error. Nah kalau kita tes di Postman, sip, dia tuh invalid value, incorrect value-nya kosong, message-nya incorrect value, paramnya body, location-nya ada di body. Kalau ini juga gua hapus terus gua send, maka errornya ada 2 nih. Tes body gini misalkan, kita send lagi. Yang error adalah si title ya. Sip, gitu ya. Kita sudah berhasil melakukan validasi menggunakan Express Validator. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam section MongoDB. Jadi apa itu MongoDB? MongoDB adalah bisa dibilang salah satu jenis database NoSQL yang ya lumayan cukup populer digunakan dalam pengembangan aplikasi. Beda dengan database jenis SQL yang nyimpan data tuh menggunakan relasi table. Kalau di MongoDB itu kita akan menggunakan dokumen dengan formatnya JSON. Oke, langsung ke websitenya MongoDB. Kita buka browser. Terus di sini ya ketikkan aja MongoDB gitu. Nah, pilih yang ini ya. MongoDB di application data platform. Ini gue gedein dikit. Ya segini pas lah. Pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa ya kalau misalkan kalian belum punya akun MongoDB, bisa coba register aja, try free buat register ya. Kalau misalkan udah punya ya tinggal sign in aja. Ini gue bakal sign in karena sebelumnya gue sudah punya akun ini langsung aja sign in. Oke, setelah kita sign in atau register, kita bakal masuk ke dashboardnya MongoDB. Seperti ini dashboardnya. Karena sekarang gue pakai yang free atau gratis, untuk penggunanya tuh dibatasin hanya satu cluster aja gitu kan. Terus sekarang kita buat project dulu kali ini kan, pilih project yang ini, terus kita yang klik kanan ini, new project, namanya Learn.js. Sorry gue gedein dulu. Oke. Sip, Learn.js, terus nih gue next. Product ownernya ya pilih Gmail kalian yang tadi, buat register aja sih. Terus create project.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan database-nya. Ini yang button build database, diklik aja. Nah, ini pilih yang free, yang kanan yang ini. Sip, ini ya setup default. Kita pilih setup defaultnya aja. Terus ini servernya gua pilih yang ada di Singapura, yang paling dekat sama Indonesia. Terus ini cluster name kalau mau diubah. Kalau gua pilih yang cluster 0 aja. Defaultnya aja sih. Gini lalu create cluster kalau sudah. Tunggu, nih dia lagi melakukan proses. Sembari nunggu, ini kita mulai isi aja nih. Ini langsung ke security quick start. Ini pilih yang username and password. Ini masukkan username-nya. Terus ini passwordnya. Coba gue pilih yang auto generate password. Password ini gue copy, simpan aja di mana terserah kalian. Jangan lupa disimpan, jangan sampai hilang ya, karena nanti ini password ini kita gunakan buat koneksi ke database-nya. Jadi disimpan aja dulu, terserah menyimpannya di mana. Kalau sudah create user, sip. Lalu untuk yang point 2 ini, where would you like to connect from? Jadi kita tuh akan melakukan whitelist untuk IP kita agar kita dapat mengakses MongoDB kita. Jadi tujuannya itu ya agar MongoDB kita nanti nggak bisa diakses dari manapun ya, kecuali dari API yang sudah kita daftarin. Ini pilih yang my local environment aja. Lalu pilih yang ini nih, add current IP address. Sip, kalau udah finish and close. Lalu go to database. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan server MongoDB kita. Caranya dengan klik yang ini, button connect ini. Nah, lalu kita pilih connect your application yang tengah ini ya. Connect your application ini dipilih. Nah, ini ya defaultnya seperti ini. Lalu ini jangan lupa di copy. Ini kita simpen juga. Jangan sampai hilang ya ini. Script ini nanti akan kita pakai di project Node.js kita. Disimpan aja dulu, jangan sampai hilang. Kalau sudah, kita close. Lalu selanjutnya kita akan melakukan instalasi Mongoose di project Node.js kita. Jadi Mongoose ini digunakan untuk media mengkoneksikan Node.js kita dengan MongoDB kita. Kita buka dulu VS Code-nya. Lalu di terminal, kita buka terminal. Kita akan install Mongoose. Coba kita googling aja dulu. Mongoose. Nah, yang Mongoose npm. Kita pilih yang ini, Mongoose npm. Sip, ini dokumentasi npm dari Mongoose-nya. Ini ada cara installnya nih. Kita copy lalu kita pastekan di terminal. npm install Mongoose. Oke, kalau udah gua clear dulu nih. Lalu di project Node.js kita akan menggunakan Mongoose ini di index.js nih, karena gua root awalnya index.js. Lalu kita import dulu const mongoose acquire mongoose. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan koneksinya di bawah sini ya. Di sini serve. Ini caranya adalah mongoose.connect. Nah, kita isi sama script yang tadi kita simpan. Ini gua pastekan di sini. Nah, yang ini. Ini gue gedein dulu. Oke.
Jadi kayak gini. Terus password ini kita akan ganti sama password yang tadi kita simpan juga. Kita taruh di sini. Kalau sudah kita akan buat then sama catch-nya. Di bawah sini aja. Then sama catch-nya. Lalu di dalam then kita buat jadi kita akan ngecek nanti koneksinya udah jalan apa belum. Kalau dia oke, sudah connect ke MongoDB-nya, maka yang app listen ini kita kita pastekan di sini. Ini kita delete aja. Ini portnya ditaruh di atas sini ya. Oke. Terus ini kalau misalkan error, kita console log errornya apa. Kita tambahin juga di sini kalau misalkan berhasil dia sorry. Kalau misalkan berhasil dia console connection success. Sip, kalau udah kita save, setelah itu kita coba running projectnya dengan cara npm run start mindev. Nah, di sini udah ada ya connection success. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan MongoDB dengan project kita, project Node.js-nya. Selanjutnya kita akan membuat model di project kita. Jadi di folder model sini kita klik kanan, lalu new file, kita kasih nama block_model.js. Sip. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengimport dulu si Mongoose-nya nih. Kita import Mongoose-nya, require Mongoose. Oke, gini, lalu kita declare si skemanya. Lalu selanjutnya kita akan membuat blok skema. Cons, kita kasih nama dia blog post sama dengan new skema. Lalu nanti kita akan menyimpan title-nya. Title-nya itu memiliki type-nya itu string dia. Lalu kita require. Setelah itu nanti ada body. Body ini type-nya juga string. Dan kita kasih required juga. Selanjutnya kita nanti, karena ini berita, nanti ada yang buat beritanya ya. Bukan berita sih, kayak semacam news atau blog gitu. Dia type-nya objek. Lalu dia juga required nya true. Sip, gini. Setelah itu nanti kita kasih dia timestamp seperti ini. Dan yang terakhir kita export modul.export sama dengan mongoose.model blog post seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat proses create data
dan menyimpannya ke MongoDB. Kita akan menghandle-nya di block controller. Jadi di block controller ini nih, di controllers lalu block, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita import dulu si modelnya. Kita import dengan cara const, misal kita buat variabel namanya block post, lalu kita require modelnya ada di mana, di models lalu block model. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel yang nantinya tuh isinya akan kita create ke dalam database. Jadi di dalam function create block ini kita buatnya di bawah sini aja, sorry. Kita buat const posting block sama dengan new block post, yang mana isinya tuh ada title ini diambil dari rect body title, lalu ada body isinya rect body juga, lalu ada author ini kita hardcode dulu gini jadinya. Sip. Selanjutnya kita akan buat metode untuk proses penyimpanannya. Caranya posting block .save. Nah, ini kita kasih den sama catch-nya, jangan lupa. Sip. Kita kalau misalkan dia sukses nyimpennya, kita bakal ngeluarin dia respon statusnya 201. Lalu kita akan lempar dia tuh status 201, message-nya success create new block, terus datanya kita kasih result yang ini. Oke, ini kalau dia berhasil. Terus kalau misalkan gagal, kita console log aja kali ya. Kita console log errornya. Sip, jadinya gini. Ini kita nggak perlu, ini kita dilihat aja nih sampai sini. Nah, gini. Lalu kita coba running projectnya. Kita buka terminal. Gue besarin dulu bentar. Oke. Kita jalankan dengan perintah npm run start mindev. Oke, connection sukses. Nah, selanjutnya kita coba testing di Postman apakah API yang kita buat sudah berhasil. Kita buka projectnya, ada di sini create block. Nah, yang ini. Lalu kita coba masukin, misalkan kita langsung kirim di sini invalid value karena title-nya ini cuma satu huruf ya. Kalau misalkan kita tes isinya test title gini, lalu kita send, maka ada error di sini. Cannot post 404 ya. Bentar kita cek. Oh, sorry, ini harusnya nggak perlu sih. Next ini di save aja di block controllers. Tadi kan ada next ini di cut aja, di delete aja. Terus kita coba lagi.
Sekarang kita ascend, lalu kita coba cek di MongoDB, di browse collection ini. Nah, sudah ada ya nih blog post, sudah ada 3 data. Ini kenapa nama database my first database? Kalau misalkan kita cek di index.js. Nah, ini nama databasenya my first database. Kalau misalkan mau diganti namanya my blog gini misalkan, ini nama database ya. Nama database yang ini. Terus ini kita delete aja coba. Oke, sudah terdelete, sudah nggak ada. Kalau di refresh lagi, blog postnya nggak ada nih. Ini di delete aja nih blog postnya juga. Coba bisa nggak sih? Nah, jadi kosong ya, belum ada apa-apa. Terus sekarang kita hit lagi, test title, test body kita hit, maka dia akan ngasih respon 201 created. Terus ini respon yang tadi kita bikin, message-nya success create new block, terus ada data, title, body, author ya, terus ini ID, created-nya, updated ad-nya. Kalau misalkan kita cek di MongoDB, ini di refresh. Oke, nama database-nya udah keganti jadi my blog. Terus ini blog post-nya. Misalkan kita hit lagi, test title 2, lalu test body 2. Kalau kita send, success create new block, kita cek lagi. Di sini kita refresh. Maka datanya ada 2. Test title, test body. Lalu ada yang test title 2, test body 2. Oke, itu tadi kita sudah berhasil melakukan create data. Selanjutnya kita akan masuk ke materi upload image. Yang perlu kita lakukan adalah untuk melakukan upload image ini kita perlu yang namanya library Malter. Coba kita browsing Malter. Nah, ini Malter npm. Jadi Malter ini merupakan Node.js middleware untuk menghandle multi-part form data. Jadi biasanya tuh kalau misalkan kita mau upload file itu kita gunainnya multi-part form data. Nah, ini ada npm Malter. Ini ada langkah instalasinya, ada cara penggunaannya, bisa dilihat di sini. Langsung aja kita install Malternya. Kita copy, ini kita matiin dulu nih servernya, lalu kita paste di terminal, lalu tekan enter. Oke, ini sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di project kita. Kita buka project kita. Seperti biasa kita import dulu Malternya di index.js. Kita pergi ke index.js ini, lalu ini kita import Malter ya. Nah, seperti ini. Lalu di save. Selanjutnya kita akan melakukan setup, yang mana nanti setup ini berguna untuk menentukan lokasi penyimpanan image-nya. Kita taruh di sini. Kita kasih komen ini handling upload image. Kita akan buat function untuk file storage-nya. Const file storage malter.thisstorage. Kita buat destination-nya, dia nerima parameter request, file, sama callback.
lalu callbacknya ini null, lalu images seperti ini. Nah, images ini merupakan folder tempat kita nyimpan image-nya. Jadi di project kita buat folder baru namanya images di root project ya, di sini. Ini kalau jadinya kayak gini nih strukturnya. Images ada node modules, ada src. Nah, images ini nanti tempat kita untuk menaruh file image-nya. Lalu selanjutnya kita buat format penamaan file di sini. File name, dia nerima request file sama callback. Lalu kita akan name-nya itu kita pakai ini aja, tanggal, get time, lalu kita kasih dia strip, lalu file ininya original name-nya. Nah, gini. Langkah selanjutnya kita akan membuat file filternya. Jadi yang bisa di-upload itu filenya tipenya apa aja. Nah, kita akan buat itu di sini. Const file filter sama dengan rec file callback. Lalu ini kita bikin kondisi. File dot type seperti ini. Image dot slash png, sorry, atau yang formatnya JPG, image JPG atau JPEG seperti ini. Ini nggak usah, jadi seperti ini. Lalu kalau dia berhasil atau dia true nilainya, maka kita kirimkan true seperti ini. Lalu kalau else, kita kirimkan ini false. Selanjutnya kita buat middleware konfigurasi upload image yang tadi kita buat. Kita taruhnya tuh di bawah body parser JSON ini. Kita app.use alter storage. Nah, file storage. Lalu file filternya adalah file filter juga. Lalu kita akan buat dia single image. Single image ini tuh yang ini ya. Maksudnya adalah file yang dikirim itu body name-nya image. Jadi kalau misalkan kita ke Postman, nah nanti badinya tuh di sini image gini. Terus ini misalkan gambar .png. Ini harusnya stringnya di sini. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti nggak pakai row sih, pakainya form data. Oke, kita balik lagi ke project kita. Kita akan melakukan update controller. Jadi agar bisa nerima image dari requestnya, nanti kita ada update di controller kita. Kita buka controllernya. Nah, di create block, function create block ini, kita akan buat kondisi inputan file. Jadi kita buat dia kalau nggak ada, misalkan nggak ada file yang diinput, maka dia ngasih error, new error, image not uploaded, error statusnya kita kasih dia tuh 422 misalkan, terus kita throw error. Nah, seperti ini.
Karena nanti yang di save di database-nya itu URL-nya aja, maka kita akan mendeclare si image-nya seperti ini. Const image sama dengan recfile.path. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu misalnya pas kita upload, yang dikirim ke MongoDB-nya itu URL-nya aja yang di save di database maksudnya. Nah, filenya itu maksudnya file gambarnya adanya nanti di dalam sini, folder image sini. Lalu di bawah sini berarti kita harus nambahin image, dia image. Ini jangan lupa koma. Oke, lalu selanjutnya kita perlu menambahkan skema image di block model. Kita pergi ke models, ke block model. Ini kita tambahkan berarti image. Seperti ini. Type-nya itu string. Dia required-nya true. Sip. Gini ya. Nah, kalau sudah, seharusnya sih kita sudah bisa melakukan tes di Postman. Seperti ini kita delete aja. Kita nggak pakai row, kita pakainya itu from data. Yang ini. Ini ada title, ada body, sama ada image. Oke, image-nya ini kan teks nih, bisa dilihat. Ini kita ganti file. Nah, gini. Title-nya misalkan title 04, lalu kita isi body-nya body 04 juga. Nah, lalu kita select file, pilih gambar. Kalau udah kita send, dia tidak connect. Kita harus running dulu npm, kita jalanin server ya, start min dev. Seharusnya sudah oke, kita send. Nah, success create new block. Sudah bisa dilihat ya, statusnya 201 created. Kalau misalkan kita ke project kita ke image. Nah, ini ada gambar ya, gambar sudah masuk. Lalu kita coba cek di MongoDB. Browse collection. Yang 4 ini ada image. Yang ini sebelumnya tidak ada karena ya belum kita handle apa namanya, create maksudnya upload image-nya. Oke. Kalau misalkan kita coba data ini misalkan kita copy di browser. Ini kita get, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, ada error. Terus kita copy ke browser ini. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi itu kita harus melakukan sedikit konfigurasi biar bisa kita tampilin gambarnya. Kita perlu di index.js. Di index.js ini kita perlu pertama import si path, require path. Lalu kita tambahkan middleware untuk mengakses image-nya. Kita taruh di sebelah mana ya? Di bawah sini aja nih. app.use image, folder image ini express.static path.join dir name, directory name, images. Sip. Ini kita komen middleware to access image folder, akses image saja. Gini. Oke, seharusnya
kalau kita refresh, oh belum bisa. Sorry nih, harusnya images gini sih. Nah, sudah bisa. Ini juga images. Baik, kita sudah berhasil melakukan import gambar, lalu menampilkan gambarnya. Selanjutnya kita akan membuat function getData. Untuk get ini kita akan membuat dua function atau metode, yaitu getAllData dan juga getData by ID yang biasanya dipakai untuk detail. Lalu nanti kita juga akan membuat function buat pagination juga. Langsung saja kita masuk ke getAllData di roots block.js. Jadi kita buka roots block.js yang ini. Kita tambahkan router get. Tapi karena di sini gue udah nambahin router get block controller get all block. Jadi ini nanti akan gue pakai buat nampilin get all data. Lalu kita sekarang ke controller. Nah, kalau gue cek di sini pun gue udah ada function get all block. Kalau di sini get all block ya. Oke. Get all block ini jadi yang pertama kita lakukan adalah ini mungkin kita delete aja. Terus ini kita panggil blok postnya yang dari blok model .find seperti ini. Nah, langsung aja kita then catch, then sama catch. Ini catchnya kalau misalkan dia error, dia akan lempar errornya. Nah, seperti ini. Lalu ini diisi di then-nya. Kalau misalkan berhasil ngambil data, maka kita akan lempar status 200. Lalu kita kirim respon message-nya juga. Success get all data. Datanya kita kasih resultnya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba sekarang di Postman. Ini di don't save. Ini kita duplicate aja. Lalu ini ubah jadi get all data. Nah, metodenya pakai get. Ini kita hapus-hapusin aja karena nggak pakai. Kalau kita send, nah dia sukses get all data. Ada kurang lebih ada berapa nih? Ada 4 data. Kalau misalkan kita cek juga di MongoDB, ya ada sama ya, ada 4 data juga. Oke, kita sudah berhasil get all data. Selanjutnya kita akan membuat get data by ID. Kita akan ke roots bloknya, ke block.js yang ada di folder roots. Ini kita copy aja seperti ini, lalu kita kirimkan dia ID seperti ini. Nah, ini kita get block by ID. Karena ini get block by ID belum ada, maka di controller kita akan buat get all block by ID, get block by ID, sorry. Kita copy aja. Lalu namanya tuh get block by ID. Nah, seperti ini. Yang pertama kita lakukan di get block by ID ini, kita declare si request param ID-nya.
params.id. Nah, di dalam sini kita tambahkan ID-nya yang udah di-declare di atas ini. Then result, mungkin nanti kita tambahkan juga ini, kita kasih kondisi kalau misalkan nggak ada resultnya tuh dia ngelempar error. Data not found. Gini. Lalu dia juga ngelempar error status 404 karena not found ya, terus throw error. Kalau kita pastikan yang rest statusnya tadi seperti ini. Sekarang kita coba jalankan di Postman. Ini kita duplicate, lalu ganti get data by ID. Nah, ini kita kasih misalkan mau ID-nya tuh dapat ID-nya yang ini ya, ID-nya yang ini. Ini ID yang ini, bro. Kita sekarang panggil yang title 3. Ini kita copy, get data by ID slash seperti ini. Kalau kita send, ada error di sini 500. Kalau misalkan kita cek, oh sorry, ini harusnya get find by ID. Nah, get find by ID ya. Kita jalin lagi di Postman. Nah, success get all data. Harusnya bukan get all data. Success get data. Get data. Nah, kalau kita send, success get data, ini ID-nya. Kalau misalkan kita panggil yang ID yang title 2, yang ini, kita copy, lalu pastikan di sini. Kita send, maka tes title 2. Oke, kita sudah berhasil membuat get by ID, get data by ID. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi pagination. Kalau datanya ada ribuan gitu kan, maka get all blocknya lama nanti di kliennya, jadi kayak loading dulu nungguin. Nah, itu juga bisa jadi berat di aplikasi kita. Nah, maka dari itu kita perlu membuat pagination. Pertama kita akan ubah function get all datanya yang ada di controller. Nah, get all block ini nih, kita akan ada sedikit perubahan. Yang pertama kita lakukan di sini, kita declare dulu current page sama per page-nya. Kita buat current page itu dapatnya dari query page. Nah, kalau dia nggak ngasih page-nya, kita kasih dia defaultnya 1 current page-nya. Terus sama kita copy juga, tapi kalau ini tuh dia per page. Nah, ini juga per page seperti ini. Dia defaultnya kalau nggak dikasih itu kita kasih 5. Lalu di sini kita akan buat variabel penampung buat total data. Total data seperti ini. Jadi maksudnya yang ini tuh, kalau kalian nggak ngirimin query per page, maka default itu 1. Nah, begitu juga sama yang per page ini. Kalau ini yang query page, dia misalkan kliennya nggak ngasih, maka ya kita defaultin 1. Selanjutnya di blok di bawah sini, blog post.file ini, kita ada namanya current document. Nah, current document ini dia itu menghitung jumlah data yang ada. Lalu kita kasih then di bawah sini count
Kalau misalkan dia tuh ada total datanya, kita assign dia dengan count jumlahnya, terus kita return dia dengan blog post dot find. Kita cari selanjutnya adalah kita buat logika paginationnya. Ini kita pakai post integer, current page-nya dikurang 1 dikali sama parse integer per page. Lalu kita juga bikin limitnya tuh per page. Kita ubah dulu jadi integer per page. Kalau dia berhasil, maka 100-200 success get all data. Datanya berapa? Mungkin di sini kita kasih total data juga, terus per page-nya juga kita ubah jadi integer sama current page. Ini kita ganti current page. Sip. Gini nih, kalau kita save, kita coba di Postman. Get all data. Nah, yang ini coba kita hit dulu. Total data ada 4, per page-nya 5. Misalkan kita buat lagi deh. 5, body 5. Gambarnya masih sama aja, nggak apa-apa. Terus 6. Kita buat lagi 7. Sip. Kalau kita hit get all data, total datanya ada 7, per page-nya 5. Data yang ditampilin di awal ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau page yang kedua, ya ini kita kasih gini aja, page 2. So, kita send, current page-nya 2, per page 5. Berarti ini cuma tinggal sisa 2 data. Karena ini page yang kedua. Gitu ya. Kalau misalkan mau kita tambahin per page-nya 2, kalau kita send page 4 ada 1, karena setiap page-nya dia ngeluarin 2 data, dan ada, karena datanya itu 7, berarti kan ada 4 ya, ada 4 page, berarti cuma 1 gitu ya. Kalau misalkan mau 5 data per page-nya. Terus kalau misalkan cuma 5 data per page-nya, tapi kan di sini total datanya cuma ada 7. Berarti kalau ini page yang kedua, berarti datanya tinggal sisa 2. Kalau kita page 1, datanya ada 5 gitu. Page 1 datanya ada 5. Kalau kita page 2, datanya tinggal 2 harusnya. Nah, kalau coba kita iseng ke page 3, dia nggak ada, kosong. Itu ya. Kalau nggak diisi, ya jadinya get all data. Jadinya datanya ada 5. Karena di sini kita sudah bikin defaultnya kalau nggak diisi, per page-nya 5. Sip. Gitu. Selanjutnya kita akan membuat proses update data. Di roots block.js ini kita tambahkan dia router dengan metodenya to-put. Begini ya, router.put, lalu ID-nya
ID berapa yang mau diubah datanya kan. Terus block controller ini kita ganti jadi update block. Kita save. Lalu di controller block.js kita akan buat update block berarti namanya. Yang ini kita copy dari get block by ID aja, nggak apa-apa. Jadi update block. Ini mungkin saya kecilin dulu. Nah, gini. Ini kita hapus saja. Pertama kita akan mendeclare si ID-nya tentunya kan. Pertama kita akan mendeclare ID-nya. Dapatnya dari params.id. Bisa juga dengan caranya tuh kan gini. Rec.params. Terus kita juga declare isi body-nya itu ada apa aja, ada title, image, sama body. Itu dapat dari rec.body. Lalu selanjutnya kita buat variable yang handle errornya nanti. Validation result itu dapat dari request. Selanjutnya kita akan membuat validasi inputan ya. Kita buat kalau misalkan dia nggak kosong, errornya berarti ada kan, berarti ada error kan. Dia akan ngelempar error. Kita buat new error, invalid value aja, value gini, terus error status kita kasih dia 400. Lalu kita kasih datanya juga, tapi datanya array kosong aja, array seperti ini. Lalu kita throw error. Sip. Selanjutnya kita juga melakukan validasi inputan filenya. Validasi file. Sama, kita buat kondisi. Kalau dia nggak ada inputan filenya, maka kita kirimin error juga. Image not upload. Gini, error kita kasih dia error status 422. Lalu kita lempar throw error ya. Sip. Selanjutnya kita cari di DB. Kita cari di DB itu ada apa enggak ID tersebut. Kita ke blog post.find by ID. Dapat dari ID. Lalu kita buat then catch-nya seperti biasa. Sip, seperti ini. Kalau misalkan ada di sini kita kasih kondisi lagi kali ya. Kalau misalkan nggak ada, maka kita kasih error. Kalau ada, ya langsung di save aja. Ini kita kasih kondisi lagi. Kalau misalkan nggak ada, kita const error-nya sama dengan new error. Data not found. Kita lempar juga dia error status 404 throw error. Kalau misalkan ada,
Ya tinggal kita save aja. Post.title sama dengan title. Lalu body sama image, berarti body ini image dapat dari rect file path. Nah, kalau gini langsung kita return save. Post.save. Sip, tapi di sini kita kasih then lagi. Kalau misalkan sukses update data, kita kasih dia result seperti ini. Kita buat dia rest statusnya tuh 200. Lalu dia juga lempar JSON. Message-nya sukses update data. Update data. Lalu kita balikin datanya. Lalu yang errornya kita lempar errornya dari next ini. Sip. Seperti ini. Sepertinya di roots block kita butuh validasi juga sih. Di sini yang ini nih, kita buat validasi kayak gini aja. Jadi, nah, kalau kita save, nah jadi kayak gini. Jadi yang post sama yang put kita buat validasi sama ya. Kalau misalkan kita coba di Postman, ini kita duplicate, terus nih update data, kita ganti metodenya jadi put. Lalu ini kita pilih from data, dia tuh ada apa aja sih? Ada title, ada body, sama ada image. Seperti ini. Ini ID test title 2. Test title 2 update. Test title 2, bukan title, body 2 update. Kalau kita langsung send misalkan image not uploaded, dia ada validasinya. Terus ya udah kita kirimin misalkan gambarnya, kita send sukses update data test title 2 update, test body 2 update. Lalu image-nya juga ada. Kalau misalkan kita lihat di sini tuh image-nya ada ya. Sip, itu tadi adalah update data. Selanjutnya kita akan masuk ke materi delete data. Pertama kita buat routingannya terlebih dahulu. Kita akan buat routingan delete di roots block.js di sini ya. Ini dikecilin aja dulu. Nah, ini kita buat di bawah sini. Router.delete id titik 2 id block controller delete data. Nah, kita akan buat function delete datanya di block controller. Ini kita kecilin aja, sip, biar nggak mengganggu. Terus kita buat exports.delete data. Sama ya, parameternya ada request, ada response, sama ada next. Sip. Lalu kita declare ID-nya. ID dapatnya itu dari mana? Dapatnya dari rect params.
Nah, lalu blog post kita find view by ID. Lalu kita then sama catch-nya jangan lupa seperti ini. Kita kasih nama di post. Kita validasi inputan. Inputan pakai bahasa Indonesia gini aja lah. If kalau dia nggak ada, maka kita kasih dia error. New error, data not found. Sebenarnya mirip sama update tadi sih. Error status 404. Terus kita lempar R-nya. Terus kita di sini ada hapus image. Lalu ada hapus dari database. Kita buat function hapus image-nya mungkin di bawah sini. Const remove image sama dengan file path. Lalu file path ini dapat dari path.join directory name. Terus dia tuh adanya di image ini, koma file path. Lalu kita unlink dari kita butuh ini ya. Di sini tuh kita butuh apa namanya? Const fs sama dengan require fs. Path juga. Jadi ada path sama fs. Jadi untuk nge-remove image itu kita butuh path-nya buat ngebaca si path-nya, dan juga fs. Fs ini file system. Kita import di controller block ini ya. Kita lanjutin lagi apa namanya function remove image-nya. Ini tinggal kita fs unlink. Nah, kita unlink file path. Lalu kalau misalkan error, kita console log errornya. Nah, ini kita panggil deh remove image-nya, remove image. Lalu dia dapatnya ini maksudnya ngelempar image-nya, post image. Nah, seperti ini. Selanjutnya dia tinggal apa namanya menghapus dari database. Blog post dot find view by ID and remove. Nah, ID seperti ini. Lalu kita buat then lagi di sini. Kurang titik ya. Nah, gini. Result. Dia ngelempar statusnya 200. Lalu juga ngelempar JSON yang isinya tuh ada message success delete data. Lalu kita lempar juga. Nah, yang catch ya tinggal kita kasih next error aja. Next error seperti ini. Kalau sudah, kita save dan kita coba di Postman. Kita buka Postman. Lalu kita duplicate. Sip, kita ganti jadi delete data. Metodenya kita ubah jadi delete.
Nah, ini ID-nya. ID berapa yang mau di-delete? Misalkan ID 3. ID yang ini mau delete nih. Test title 3 mau kita delete. Kita kirim ID-nya, kita send. Ada error, file path argument must be of type string. Kita cek di controller. Kita cek di postman get all data. Oh, dia nggak ada image-nya nih yang title 3. Yang ada, coba kita yang title 5 nih kita delete ID-nya. Ini ID yang title 5. Kalau kita send data not found, coba send lagi. Yang ada image-nya aja. Oh, ini title 6. Kita paste, kita send, sukses delete data ya. Tadi itu error karena yang sebelumnya ini kan nggak ada image-nya nih. Image-nya nggak ada. Coba kita hapus aja dari MongoDB. Sip. Ini kita yang nggak ada apa namanya, nggak ada image-nya, kita hapus-hapusin aja. Ini ada, ini nggak ada. Sip, udah ada. Sekarang tinggal 3 data. Kalau kita get all data, datanya cuma ada 3. Sekarang kita hapus yang title 7. Ini ID-nya. Kita delete data. Kita send, maka sukses delete data. Kalau kita get all data lagi, datanya tinggal 2 ya. Oke, ini kita sudah berhasil melakukan delete data. Kita sudah membuat CRUD, create, read, update, dan delete di Node.js menggunakan MongoDB. Selanjutnya mungkin kita coba testing semua metode dari create, read, get all data, dan juga get data by ID. Lalu kita tes juga update data dan juga kita update delete datanya. Sekarang kita buat datanya dulu yang banyak ya. Kita ambil image. Sip, masih sukses terus ya dari tadi. Oke, kalau sekarang kita get all data, jadi create data sudah berhasil. Sekarang kita read, get all data, ada total ada 8 data. Total ada 8 data. Kalau kita ambil yang ID ini, title 8, kita get data by ID, set, kita send, maka title 8 yang keluar. Sukses get data, ini ID-nya. Get data by ID sudah. Selanjutnya yang title 8 ini akan kita update. Kita copy ID-nya, tes title 8. Sorry. Ini 8. Kita update, kita send. Sukses update data. Test title 8 update. Kalau kita get data by ID, send, test title 8 update, body update sudah berhasil, berarti update data juga sudah berhasil. Selanjutnya title 8 ini akan kita delete. Kita kopas ID-nya, kita send.
sukses data. Jadi test title 8 update ini sudah kita hapus. Kalau kita get all data, get data by ID dulu deh. Data not found udah nggak ada ya kalau get data by ID. Selanjutnya kita get all data, kita cari test title 8. Sudah ada. Kita sudah berhasil melakukan create update dan delete data di Node.js menggunakan MongoDB. Mungkin di video selanjutnya akan coba implementasi authentication menggunakan JWT. Dah cukup sekian videonya. Terima kasih. See you on the next video.